Bela ijazah Jokowi, riwayat Rektor UGM Ova Emilia dikuliti, dari pendidikan hingga kasus bank gagal. Warganet lagi panas guys. Nama Rektor UGM, Prof. Ova Emilia, mendadak viral gara-gara disebut terjerat kasus hukum bernilai 29 miliar rupiah. Isunya muncul dari unggahan di X yang menyebut Prof. Ova terlibat kasus sejak 2017 terkait Bank BPR Tripilar Artajaya, di mana ia disebut punya saham mayoritas. Dari PN sampai kasasi, putusan menyebut para tergugat terbukti bersalah. Tapi perlu dicatat, proses peninjauan kembali atau PK yang diajukan sejak 2022 masih berjalan. Nama Ova makin disorot karena sebelumnya dia sempat membela keaslian ijazah Jokowi. Sampai sekarang, belum ada klarifikasi resmi dari Prof. Ova maupun pihak UGM. Rektor UGM, ban gagal, dan tagihan 29 miliar. Kok bisa? Ada kabar hot dari dunia akademik yang ternyata juga nyambung ke dunia perbankan. Rektor UGM, Profesor Ova Emilia, ternyata nggak cuma sibuk ngurusi ijazah tapi dulu juga sempat main saham. Bukan di bursa, tapi di BPR Tripilar Artajaya, yang sayangnya gagal total. Yes, bannya kolaps, duit nasabah ambiar, dan lembaga penjamin simpanan alias LPS yang harus ngeberesin. Tapi LPS nggak mau jadi donatur abadi. Langsung menggugat balik sang rektor dan kawan-kawan sebesar 29 miliar rupiah. Satu kampus bisa dapat wifi unlimited seumur hidup tuh. Katanya ini bisnis keluarga, tapi giliran tekor, keluarga negara yang bayarin. Rektor, bankmu bangkrut. Tapi permu sekarang, bayar dulu 29M, baru kita bahas integritas. Di negeri ini, kadang gelar profesor kalah sama gelar tergugat. Jangan-jangan Bu Rektor juga kena politik sandera. Jadi ngerti sekarang, kenapa jungkir balik bela ijazah. Tetap semangat, Bu Rektor. Kalau urusan ijazah berhasil, yakin bisa cum laude juga di mata hukum. UGM sudah menyatakan beberapa kali secara tegas bahwa Joko Widodo adalah alumni Universitas Gadjah Mada. Saya, Ova Emilia, Rektor Universitas Gadjah Mada. Berikut adalah pernyataan resmi UGM terkait ijazah Bapak Joko Widodo. 1. UGM mengikuti dengan baik perkembangan di masyarakat terkait adanya pihak yang mempertanyakan keaslian ijazah seorang alumni UGM yang bernama Joko Widodo. 2. Secara umum, UGM menghormati hak warga negara untuk mempertanyakan isu apapun dan untuk mencari jawaban atas pertanyaan tersebut. 3. UGM sudah menyatakan beberapa kali secara tegas bahwa Joko Widodo adalah alumni Universitas Gadjah Mada. 4. UGM memiliki dokumen otentik terkait keseluruhan proses pendidikan Joko Widodo di UGM. Dokumen ini meliputi tahap penerimaan yang bersangkutan di UGM, proses kuliah selama menempuh sarjana muda, pendidikan sarjana, KKN, hingga wisuda. Informasi yang lebih rinci telah dirilis dalam bentuk podcast di sini. 5. Joko Widodo dinyatakan lulus dari UGM pada tanggal 5 November 1985. Jadi ini anehnya, pada hari ini kemarin ya, tepatnya 24 Agustus 2025, Profesor Rektor UGM Ova Emilia itu menyatakan bahwa Joko Widodo itu mengikuti pendidikan program sarjana muda. Walaupun dia ingin mengesankan lulus sarjana juga. Ya, jadi program sarjana muda, sarjana, lalu kemudian lulus sarjana di 5 November 1985. Nah, itulah yang menjelaskan kemudian ada dua transkrip yang kemudian tidak koheren ya. 122 SKS dengan 88 SKS. Itu tidak koheren dan kuat dugaan kita, dan sudah kita lakukan investigasi juga, penelitian juga bahwa dan kita compare dengan transkrip asli dari sarjana kehutanan UGM itu patut sangat dipertanyakan, bukan hanya sekedar inkoherensinya tapi juga otentitas dari transkrip itu ya, karena tidak seperti itu transkrip nilai. Dan sampai dengan hari ini masih tidak jelas juga, UGM ini masih justru menurut saya tuh selain bikin blunder terhadap secara personal dari Ibu Ova Emilia sendiri ya, karena sekarang nih netizen sudah mulai mengaduk-ngaduk masalah-masalah pribadi beliau loh ya yang terkait dengan hukum. Nah itu kan blunder secara personal ya, dan blunder juga secara universitas, secara kelembagaan itu blunder juga. Untuk apa Bu Ova ya menjadi tameng
bagi Joko Widodo. UGM Dengan merusak reputasi. Ini adalah alumni UGM. Bagaimana menganalisanya, Prof? Ya, yang pertama tadi kalau dihubungkan dengan laporan Jokowi yang terkait dengan dugaan ijazah palsu yang dianggap sebagai fitnah dan seterusnya itu tadi. Nah, ini saya mencoba membandingkan dua hal ya. Yang pertama dari statement dari rektoriat dan dekanat ya tentu saja. Dan yang kedua adalah statement dari kepolisian yang menerima laporan itu, yang telah melakukan pemeriksaan. Saya minta maaf ya, saya membaca bolak-balik, mencoba melihat bolak-balik lagi. Untuk statement yang terakhir ini, pihak rektoriat tidak pernah menunjukkan dokumen ijazahnya, fotokopinya atau sejenisnya, karena legalisir pasti ada disimpan satu di dalamnya. Legalisirnya seperti apa ini ya, mestinya pada saat buat statement Jokowi itu adalah lulusan UGM, lulusan tahun sekian, ini loh ijazahnya, itu nggak ada ya. Berarti ini tidak berdasarkan dokumen otentiknya yang menyatakan bahwa itu ada, meskipun pada saat ada itu karena ijazah dikeluarkan hanya untuk yang bersangkutan, yang arsipnya itu ditunjukkan toh mestinya gitu, atau fotokopi yang dilegalisirnya. Yang kedua, kalau kita baca dari Kepolisian Republik Indonesia, hasilnya juga sama, membuat pernyataan-pernyataan dikatakan itu asli dan seterusnya, tapi tidak menunjukkan ijazah aslinya. Jadi dua instansi yang memeriksa yang ini, dua-duanya tidak pernah menunjukkan ijazah aslinya Jokowi itu yang mana gitu. Di rektoriat tadi yang saya baca statement Ibu Rektor itu ternyata juga nggak menunjukkan sama sekali. Ini kan dunia akademik, dunia ilmiah, kan mestinya cukup aja kalau misalnya karena ijazah dikeluarkan hanya satu, maka arsip atau sebut saja itu namanya adalah fotokopi yang dilegalisir dan seterusnya, mestinya ada di situ. Ini loh fotokopi yang dilegalisir, itu nggak ada sama sekali. Mantu saya ini kan pegawai UGM. Oh ya. Jadi saya tanya, apa omongan kalian yang di bawah-bawah itu? Kami semuanya ngomong tahu bahwa itu bohong. tapi nggak berani ngomong. Ketua MWA itu adalah aktornya semua apa yang dilakukan Jokowi. Termasuklah yang mengatur-ngatur UGM itu. Nah, yang memilih OPA itu sebagai rektor kan dia, Ketua MWA. Jadi nggak berani bukti yang namanya. Jadi Profesor Ova Emilia ini ketika pemilihan rektor di Senat UGM ya Prof ya, itu kan kalah suara ya Prof? Kalah suara, dan juga pada waktu dia terpilih jadi dekan yang kedua kali kan nggak kepilih dia sebagai dekan. Oh, jadi yang memilih Profesor Ova Emilia ini adalah Ketua UMA. Ya itu, jadi di UGM itu dua orang itu, Ketua MWA-nya dan rektornya harus diganti. Majelis Wali Amanat. Ya itu yang bohong, dua-duanya. Oh. Sebenarnya yang dibutuhkan oleh bukan hanya kami, oleh seluruh rakyat Indonesia itu adalah bukti-bukti yang dimiliki UGM untuk ditunjukkan kepada publik. Kenapa? Karena yang dipersoalkan hari ini adalah tiadanya pembuktian. Jadi UGM hanya merepetisi klaim atas keabsahan Saudara Joko Widodo pernah mengenyam pendidikan di UGM dan sampai lulus mendapatkan ijazah sesuai dengan ketentuan yang ada di UGM, itu semuanya tanpa disertai dengan bukti yang ditunjukkan kepada publik. Ini pula yang sebenarnya juga dilakukan oleh pelapor, yakni Saudara Joko Widodo, yang berulang kali mengklaim bahwa ijazahnya itu absah atau ijazahnya asli, tapi tanpa sekalipun menunjukkan bukti itu kepada publik. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah sebagai pengkaji ini, kemarin dulu sudah pernah saya membuat pandangan juga terkait dengan masalah ini adalah, jadi dua-duanya itu berlandaskan pada tidak pada dokumen aslinya. Kalau tidak berdasarkan dokumen aslinya, menurut pendapat saya tetap diragukan ya. Kalau tadi ada fotokopi legalisir, ada dokumen aslinya, nilai ada dokumen aslinya, ditunjukkan begitu, publik barangkali statement seorang akademisi rektor adalah berdasarkan fakta ilmiah yang ada dokumennya. Prof. Karena ini tidak ada, saya kira kalau yang lain juga akan mempersoalkan, ya wajar juga. Ini benar atau tidak? Nah, sekarang pertanyaannya, terlapor juga sama juga begitu. Ini benar atau tidak? Malah justru dianggap sebagai membuat pernyataan yang memprosesnya. Tapi sebenarnya tidak perlu khawatir, karena tetap aja di pengadilan nanti atau di kepolisian harus ada dokumen aslinya. Ya, kalau nggak ada dokumen aslinya berarti nggak ada bandingannya bahwa itu asli atau tidak. Soal dokumen asli ini, Prof, ada pernyataan juga dari Rektor UGM ini kan menyebut bahwa ijazah ini sudah
di tangan Jokowi sendiri. Jadi sudah menjadi tanggung jawab dari pemilik ijazah tersebut. Itu bagaimana? Ya, tadi sudah saya sampaikan ijazah cuma satu. Tapi begitu dikeluarkan dia kan ada legalisirnya. Nah, dokumen legalisir itu pasti ada. Dunia akademik universitas pasti akan menyimpan. Kalau hari ini ya dokumen elektronik tentu saja sudah dimasukkan secara sistematik begitu. Mestinya harus ada, ya. Karena ini menjadi polemik nasional dalam konteks karena Jokowi adalah menjabat sebagai presiden gitu. Jadi tidak boleh. Kalau tadi dikatakan bahwa seolah-olah dia, oh ini rahasia pribadi, bukan masuk rahasia pribadi atau dokumen privat yang tidak boleh publikasi. Kalau seorang itu sudah menjabat publik, maka dokumen publiknya tetap itu menjadi milik publik. Artinya publik berhak untuk tahu dan mengetahui dokumen aslinya itu seperti apa, begitu. Pertanyaan mengenai latar belakang pendidikan Rektor Universitas Gadjah Mada UGM Prof. Dr. Ova Emilia, jadi salah satu kata kunci paling dicari di Google di tengah kasus ijazah Presiden Joko Widodo, Jokowi. Ova Emilia terseret dalam kasus keaslian ijazah Jokowi lantaran dirinya turut pasang badan dengan menegaskan bahwa mantan Presiden Indonesia selama 2 periode itu merupakan alumni resmi UGM. UGM telah memberikan ijazah yang sesuai dengan ketentuan kepada Jokowi saat diwisuda tanggal 19 November tahun 1985, tutur Ova, dikutip dari kanal YouTube UGM pada Selasa tanggal 26 Agustus tahun 2025. Menurut Ova Emilia, orang yang berhak membuktikan keaslian ijazahnya adalah Jokowi sendiri. Cara yang tepat adalah orang tersebut menunjukkan ijazahnya kepada kita, sambungnya. Sayangnya, pembelaan dari Ova Emilia justru menjadi bumerang. Kini, publik mengorek informasi sekaligus latar belakangnya, termasuk riwayat pendidikannya. Jejak pendidikan Rektor UGM, Prof. Ova Emilia. Perjalanan akademis Ova Emilia dimulai di Kampus Biru, julukan akrab untuk UGM. Ia menempuh pendidikan sarjana dan profesi dokter di Fakultas Kedokteran FK UGM dari tahun 1982 hingga 1989. Tidak puas dengan ilmu yang didapat di dalam negeri, Ova Emilia melebarkan sayapnya ke kancah internasional untuk memperdalam pengetahuannya, khususnya di bidang pendidikan kedokteran. Ova berhasil meraih gelar S2 atau Master dalam bidang Medical Education dari University of Dundee di Skotlandia pada tahun 1993. Pencarian ilmunya berlanjut hingga ke benua Australia, di mana ia menempuh program Dr. S3, dan berhasil meraih gelar Ph.D. dari University of New South Wales. Setelah kembali ke tanah air, Prof. Ova Emilia mendedikasikan dirinya sebagai seorang klinisi. Ia mengambil program pendidikan dokter spesialis di bidang obstetri dan ginekologi (OBGYN) di alma maternya, Fakultas Kedokteran UGM. Tidak berhenti di situ, ia juga melanjutkan pendidikannya hingga ke jenjang subspesialis di bidang yang sama, juga di UGM. Kini, ia mendapatkan banyak gelar, yakni Prof. Dr. Ova Emilia, M.Med. ed. Sep. OGK Ph.D. Sebelum menjabat sebagai rektor, karirnya di UGM terbilang cemerlang, mulai dari koordinator inovasi pendidikan kedokteran, wakil dekan bidang akademik, hingga menjabat sebagai dekan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FKMK) selama 2 periode. Perjalanan pendidikan Prof. Ova Emilia adalah bukti nyata dari semangat belajar sepanjang hayat. Dari seorang mahasiswi kedokteran di UGM, ia bertransformasi menjadi seorang pakar berkaliber internasional yang kini kembali untuk memimpin alma mater tercintanya.